Di beberapa media sosial kita banyak mengetahui postingan-postingan ghibah, postingan fitnah, postingan caci maki dan lain-lain. Nah, sebenarnya dosakah ghibah itu, dan apakah ghibah itu? Pengertian ghibah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad adalah idza dzakarta akhaka bima yakrahu faqad igtabtahu. Ketika engkau mengungkapkan hal-hal yang dibenci oleh saudaramu, maka engkau telah ghibah. Mengungkapkan keadaan atau sesuatu yang ada pada saudaramu atau orang lain, yang mana sesuatu itu jika dia mengetahui dia membencinya, maka itu disebut ghibah. Seperti si fulan itu loh, dia itu kok nggak pintar-pintar ya, sekolah goblok terus ya, itu namanya ghibah. Karena jika dia itu mengetahuinya, dia benci dengan ucapan tersebut. Para sahabat bertanya, bagaimana kalau sesuai dengan kenyataan orang tersebut? Rasulullah menjawab, in kana fihi ma taqulu faqad igtabtahu wa ilam yakun fihi ma taqulu faqad bahattahu. Jika yang kamu ucapkan itu sesuai dengan kenyataan orang tersebut, itu disebut ghibah. Dan jika nggak sesuai dengan kenyataan orang tersebut, disebut fitnah. Jadi lebih dosa lagi fitnah itu. Jadi kalau kamu mengungkapkan sesuatu yang nggak ada pada seseorang tersebut, itu malah disebut fitnah. Kalau ada pada orang tersebut, disebut ghibah. Sebagaimana yang dialami oleh Sayyidah Aisyah, bahwa setelah kedatangan seorang wanita yang pendek tubuhnya, mohon maaf, itu Sayyidah Aisyah mengatakan, wanita tersebut kok pendek sekali. Nah, Rasulullah menegur, berdosa kamu wahai Aisyah. Kemudian Sayyidah Aisyah berkata, aku sekedar mengatakan apa adanya sesuai dengan kenyataan yang ada padanya. Rasulullah menjawab, kamu telah mengungkapkan kejelekannya. Jadi ghibah itu walaupun kejelekan tersebut ada pada seseorang, namun jika kamu ungkapkan orang tersebut nggak suka, itu namanya ghibah. Dan lagi ketika Rasulullah Isra Mi'raj, beliau diperlihatkan di neraka itu ada orang yang disiksa dengan cara daging tubuhnya itu disayat, kemudian dipaksa untuk dimakankan kepada orang yang disiksa tersebut. Rasulullah bertanya, apa itu wahai Jibril? Itu adalah umatmu yang telah menyakiti saudaranya, yang telah menghina orang lain. Artinya apa? Artinya orang yang ghibah itu nanti di akhirat dipaksa untuk memakan dagingnya. Sebagaimana yang banyak disebutkan di dalam hadis-hadis itu, bahwa orang yang ghibah saudaranya, menghibah orang lain, itu sama saja dia telah memakan daging orang yang dighibahinya. Juga disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hujurat ayat 12, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari kalian perbanyak dari prasangka buruk. Janganlah kalian berprasangka buruk, jangan suudzon. Inna ba'dadh-dhonni ismun, karena sebagian prasangka buruk itu adalah dosa. Suudzon itu adalah berdosa. Wala tajassasu, dan janganlah kalian tajasus. Tajasus itu adalah mencari-cari kesalahan orang lain, mencari informasi, menggali informasi yang menyebutkan keburukan orang lain, itu namanya tajasus, dan hukumnya adalah berdosa. Wala yaghtab ba'dakum ba'do, dan janganlah kalian ghibah sebagian dari saudaranya kalian sendiri. Ayuhibbu ahadukum ayyakulalah ma'akhihi maitang fakrihtumu. Apakah kalian suka jika kalian memakan daging saudara kalian yang telah mati? Maka kan kalian nggak suka. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim, karena Allah itu zat yang menerima taubat serta maha penyayang. Jadi dalam ayat ini Allah menegaskan melarang, pertama melarang suudzon, yang kedua melarang tajasus atau mencari-cari kesalahan orang lain, yang ketiga melarang ghibah, karena ghibah itu adalah sama dengan memakan daging saudaranya. Kemudian disebutkan dalam kitab Tambihul Ghafilin bahwa ada 3 majelis, 3 perkumpulan yang mana dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kumpulan yang di situ
menceritakan kekayaan atau harta dunia. Isi majelis ini mengumpulkan menceritakan tentang kekayaan atau harta dunia. Yang kedua adalah majelis yang di situ penuh gelak tawa, penuh tertawa-tawa di dalam majelis itu. Yang ketiga adalah majelis yang di dalamnya digunakan untuk ajang ghibah. Nah, 3 majelis ini di dalam kitab Tanbihul Ghafilin disebut majelis yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bagaimana cara taubat dari dosa ghibah? Cara minta maaf dari dosa ghibah adalah di dalam kitab Minnah Husaniyah, juga disebutkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin ini, yaitu jika orang yang kamu ghibahi pernah mendengarnya atau mengerti kalau dighibah, maka kamu harus minta maaf kepada yang bersangkutan. Jika orang yang kamu ghibah itu nggak ngerti, maka jangan beritahu, nanti malah jadi permusuhan. Solusinya adalah dengan cara memperbanyak sedekah, yang pahala sedekah ini kamu berikan kepada orang yang kamu ghibahi. Dan juga kamu memperbanyak memohonkan ampun kepada orang yang kamu ghibahi. Inilah cara taubat dari dosa ghibah. Kemudian cara taubat dari dosa fitnah gimana? Disebutkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin adalah yang pertama, menarik kembali kabar bohong yang kamu sampaikan. Pertama. Yang kedua adalah minta maaf kepada orang yang telah kamu fitnah. Yang ketiga adalah memohon ampunan kepada Allah yang atas perbuatan fitnahmu itu. Jadi itulah cara meminta maaf atau bertaubat dari dosa fitnah dan dosa ghibah. Sekian dari saya, jangan lupa di subscribe. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.